Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Almaisa Kafka dengan NIM 238110586. Di sini saya akan menjelaskan distribusi diskrit dan kontinu. Pengertian distribusi diskrit. Distribusi diskrit adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan peluang dari suatu variabel acak yang nilainya itu dapat dihitung atau countable atau berupa bilangan bulat tertentu. Artinya, nilai yang mungkin muncul bersifat terpisah dan terbatas atau dapat dihitung tanpa batas, bukan dalam bentuk rentang kontinu. Terus di sini ada macam-macam distribusi diskrit. Yang pertama itu ada binomial. Nah, binomial itu distribusi jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen dengan dua hasil. Rumusnya yaitu di sini Px, Nx, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X, di mana P itu peluang berhasil, 1 min P itu peluang gagal, dimisalkan dengan Q. Nah, N-nya itu banyak percobaan yang dilakukan, dan X-nya itu banyaknya keberhasilan yang diinginkan. Yang kedua itu ada Poisson. Poisson itu distribusi jumlah kejadian dalam interval tertentu yang terjadi secara acak. Nah, distribusi Poisson digunakan dalam menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, dan panjang tertentu. Terus di sini ada macam-macam distribusi diskrit. Yang pertama itu ada distribusi kontinu, yang ada distribusi normal, di mana distribusi normal itu seperti lonceng simetris yang sering muncul di alam dan statistik. Nah, rumusnya di sini ada Z X min mu per lambda, di mana X itu sama dengan nilai, mu itu rata-ratanya, terus di sini ada lambdanya itu simpangan baku atau standar deviasi, yang Z-nya itu skor baku nilai pada tabel Z. Jadi kita itu bisa dilihat pada tabel Z-nya ya. Tabel Z-nya itu ada di Google, kalian nanti cari aja. Yang kedua itu ada eksponensial. Nah, di sini eksponensial itu distribusi waktu antar kejadian dalam proses Poisson. Nah, rumusnya ini ya. Terus di sini ada macam-macam distribusi kontinu. Yaitu untuk peluang kumulatifnya itu Px kurang dari atau sama dengan X, sama dengan 1 min E pangkat min lambda X, dimana lambdanya itu sama dengan 1 per rata-rata, X-nya itu waktu yang ditanyakan. Nah, jadi kayak gini ya, ininya. Yang terus yang kedua itu ada gamma atau chi-square. Distribusi yang sering digunakan dalam statistik inferensia dan pengujian hipotetis. Rumusnya itu dimana Px itu kurang dari atau sama dengan X sama dengan min E pangkat min lambda E buka kurang 1 plus lambda E, dimana lambda itu sama dengan 1 per rata-rata, X-nya itu waktu yang dicari, K-nya itu 2 atau jumlah kejadiannya. Terus ada sifat-sifat distribusi diskrit dan kontinu. Nah, distribusi diskrit itu nilai variabelnya itu bisa terbatas atau tak terbatas, tetapi diskrit seperti 1, 2, 3, sampai N. Nah, peluang setiap nilai dinyatakan dengan fungsi massa peluang. Nah, terus distribusi kontinu, nilai variabel berupa bilangan pecahan atau dalam rentang tertentu. Terus peluang dinyatakan dengan fungsi kerapatan peluangnya. Terus di sini ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, industri, dan pendidikan. Di sini di kehidupan sehari-harinya itu menentukan peluang jumlah anak yang lahir, peluang munculnya angka saat melempar dadu, terus dunia kerja dan industri. Terus di sini dunia kerja dan industrinya itu model perhitungan jumlah produk gagal dalam proses produksi. Terus analisis waktu antara kedatangan pelanggan di pusat layanan dengan distribusi eksponensial.
Terus yang pendidikannya itu statistika inferensial, pengujian hipotetis, dan estimasi. Terus di sini ada contoh soal. Di sini contoh soalnya itu kayak gini ya. Kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah pada tanggal 26 Juni 2016. Di klinik Anda terdapat 4 orang balita. Berapakah peluang dari balita tersebut? 2 orang belum mendapatkan imunisasi campak. Nah, kita pakai rumus binomial ya. Kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Ini juga sama, tapi menggunakan rumus Poisson. Yang ini juga sama, kita gunakan rumus distribusi normal. Nah, ini juga gunakan distribusi eksponensial. Nah, di sini ada tabel Z-nya ya. Nah, sekian. Ini adalah latihan soalnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.